akan menjelaskan mengenai cerebral palsy. Nama saya Fidin Winranto. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan pengertian dari cerebral palsy. Yang pertama itu ada sejarah cerebral palsy. Nah, pada tahun 1860, seorang dokter bedah berkebangsaan Inggris yang bernama William Little pertama kali mendeskripsikan suatu penyakit yang pada saat itu membingungkan yang menyerang anak-anak usia tahun pertama yang menyebabkan kekakuan otot tungkai dan lengan anak-anak tersebut mengalami kesulitan memegang objek, merangkak, dan berjalan. Penderita tersebut tidak bertambah baik dengan bertambahnya usia, tetapi juga tidak bertambah memburuk. Kondisi tersebut membuat Little's disease selama beberapa tahun, yang saat ini dikenal sebagai spastic diplegia. Kemudian, sebagian besar penderita tersebut lahir prematur atau mengalami komplikasi saat persalinan, dan Little mengatakan kondisi tersebut merupakan hasil dari kekurangan oksigen, merusak jaringan otak yang sensitif yang mengendalikan fungsi pergerakan. Tetapi pada tahun 1897, psikiater terkenal Sigmund Freud tidak sependapat. Dalam penelitiannya, banyak dijumpai pada anak-anak CP mempunyai masalah lain, misalnya retardasi mental, gangguan visual, dan kejang. Freud menyatakan bahwa penyakit tersebut mungkin sudah terjadi pada awal kehidupan selama perkembangan otak janin. Kemudian ada pengertian cerebral palsy. The American Academy of Cerebral Palsy, yaitu cerebral palsy adalah berbagai perubahan gerakan atau fungsi motor tidak normal dan timbul sebagai akibat kecelakaan, luka, atau penyakit susunan saraf yang terdapat pada rongga tengkorak. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Hafizin Wiranto mengenai pengertian cerebral palsy, yang dimana telah dijelaskan cerebral palsy menurut The American Academy of Cerebral Palsy. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan pengertian cerebral palsy menurut Suharto, yang dimana ia mengatakan bahwa cerebral palsy ini terdiri dari dua kata, cerebral yang berarti otak dan palsy yang berarti kekakuan. Jadi maksudnya di sini adalah cerebral palsy adalah kekakuan pada otak. Nah, selanjutnya di dalam Pratiwi 2017 juga disebutkan bahwa cerebral palsy ini adalah kelainan fisik berupa kelemahan pada otot yang menyebabkan penderita tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan karena koordinasi gerak pada tangan dan kaki itu tidak maksimal. Selanjutnya itu menurut Sujihati Sumantri, ia mengatakan bahwa cerebral palsy ini merupakan suatu bentuk brain injury, yaitu suatu kondisi yang mempengaruhi pengendalian sistem motorik, sebagian akibat dari lesi dalam otak atau suatu penyakit neuromuskular yang disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan sebagian dari otak. Menurut Delphi, karena adanya disfungsi pada otak, maka penyandang cerebral palsy ini biasanya mempunyai kelainan dalam bahasanya, bicara, menulis, emosi, belajar, dan gangguan-gangguan psikologisnya. Cerebral palsy ini didefinisikan sebagai laterasi perpindahan abnormal atau fungsi otak yang muncul karena kerusakan, luka, atau penyakit pada jaringan saraf yang terkandung dalam rongga tengkorak. Jadi penyakit orang yang memiliki atau anak yang mengidap penyakit cerebral palsy ini, dia akan mempunyai kelainan terhadap bahasanya, bicaranya, emosi, belajar, dan gangguan-gangguan psikologis. Nah, biasanya anak cerebral palsy ini emang dia tidak bisa duduk, berdiri, atau berjalan. Ada karakteristik cerebral palsy itu menurut Yulianto dalam Venti 2015. Yang pertama yaitu anak tersebut mengalami kekakuan otot, yang dimana jika anak cerebral palsy misalnya dia dalam posisi tidur, maka dia akan tidur aja, dia nggak bisa untuk berdiri dari tidur dia, untuk berjalan. Dia akan tetap pada posisi yang diletakin oleh orang tuanya. Misalnya tidur, dia bakalan tidur. Kalau
kalau misalnya duduk pun dia nggak akan, leher dia tuh nggak akan bisa seperti kita yang kayak bisa berdiri seperti ini gitu. Dia kepalanya tuh kalau misalnya digendong itu akan dipegang kepalanya sama seperti kayak anak bayi gitu. Terus yang kedua itu terdapat gerakan yang tidak terkontrol pada kakinya, pada tangan, pada lengan, dan otot-otot wajah. Selanjutnya yaitu kehilangan keseimbangan, sehingga gerakan yang dilakukan oleh anak cerebral palsy ini tuh tidak terorganisir. Selanjutnya otot mengalami kaku seperti robot apabila sedang berjalan. Tapi biasanya anak cerebral palsy ini dia menggunakan kursi roda dan berjalan dia biasanya dibantu oleh keluarganya. Selanjutnya adanya gerakan-gerakan kecil tanpa disadari dan anak yang mengalami beberapa kondisi campuran. Menurut Saharso dalam Venti 2015, anak cerebral palsy ini tuh menampakkan gejala atau hambatan. Yang pertama itu kesulitan dalam hal motorik halus, seperti menulisnya, terus menggunakan gunting, atau masalah keseimbangan di dalam berjalan. Tapi biasanya anak cerebral palsy ini apabila dia diterapi, dia tidak akan bisa sembuh total seperti anak-anak pada biasanya atau anak-anak normal. Masih butuh bantuan dari pihak keluarganya. Tapi bisa kayak misalnya dia nggak bisa pakai baju, terus bisa tuh dilatih sama keluarganya untuk pelan-pelan pakai baju gitu, meskipun nggak sepenuhnya bisa kayak anak normal biasanya, cuman bisa dilatih. Terus yang kedua itu mengenai gerakan involunter, yang dimana dia tuh tidak bisa mengontrol gerakan saat menulis atau selalu mengeluarkan air liur. Saya memiliki tetangga di sini itu dia cerebral palsy dan emang selalu mengeluarkan air liurnya saat digendong oleh orang tuanya. Dia berusia seharusnya udah kelas 1 SD, tapi sekarang kayak masih anak bayi gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, kayak semua tuh harus dibantu gitu. Cuman karena terkendala biaya orang tuanya, jadi kayak nggak bisa orang tuanya ngikutin terapi, jadi kayak diurus pribadi gitu aja. Selanjutnya yaitu mengenai penyebab terjadinya cerebral palsy menurut Mardini 2006. Yang pertama itu sebabnya sebelum lahir atau pada masa prenatal. Biasanya itu terjadi pada saat masa pembuahan bayi, yang dimana berhubungan langsung dengan kerusakan jaringan syarafnya. Dan adapun faktor lainnya itu seperti yang pertama, ibunya menderita penyakit atau infeksi, yang dimana pada saat hamil ibunya mengalami infeksi rubella misalnya, terus penyakit virus di usia kehamilannya, dan biasanya juga bisa kayak penyakit-penyakit berat seperti tifus, kolera, TBC, sehingga itu akan mengganggu perkembangan jaringan otak sehingga menimbulkan kerusakan jaringan otak pada anak. Itu ada faktor dari perilaku ibunya, yang dimana pada saat mengandung mungkin ibunya mengkonsumsi obat-obatan, merokok, minum minuman keras. Begitu juga dengan ibu yang mengalami depresi atau tekanan darah tinggi. Semua bisa merusak janin baik fisik maupun mental. Masalah gizi ini berkaitan dengan sosial ekonomi orang tuanya atau ibu yang mengandung. Biasanya ibu yang tinggal dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, sementara anaknya banyak, otomatis asupan gizi pun akan berkurang. Masalah gizi ini akan terbawa sampai anak lahir. Ibu yang menderita kekurangan gizi akan berpengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan otak janin pada perkembangan otak pada janinnya, sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan otak.
Selanjutnya itu saat lahir atau pada masa perinatal. Tadi kan awalnya pada masa sebelum lahir atau pranatal. Sekarang yang perinatalnya yaitu terkena infeksi jalan lahir. Nah, biasanya ini tuh terjadi pada saat proses persalinan, seperti jalan lahir kotor dan banyak kuman. Misalnya ibunya memiliki atau terinfeksi TORS misalnya, sehingga bayinya bisa terkena infeksi juga pada saat jalan lahir tersebut. Itu hipoksis iskemik encephalopathy atau HIE, yang dimana saat lahir bayi dalam keadaan tidak sadar atau tidak menangis, bahkan mengalami kejang sehingga kekurangan oksigen ke otak. Akibatnya jaringan otak menjadi rusak. Itu ada kelahiran yang sulit. Biasanya ini terjadi pada saat persalinan ya. Bayi lebih lama di jalan lahir karena berbagai banyak penyebabnya. Selanjutnya ada asfiksia. Bayi lahir tidak bernapas, bisa karena penuhnya paru-paru dengan cairan karena ibu mendapatkan anestesi atau obat bius yang terlalu banyak. Bayi lahir karena prematur, terus juga berat badan bayi itu rendah. Selanjutnya ada pendarahan otak, dan yang terakhir ada disebabkan karena bayi kuning. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Agita Silva. Baik, nama saya Agita Silva. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Amanah Ramadanti. Yang ketiga, penyebab cerebral palsy itu adalah ketika sudah lahir, di mana ketika sudah lahir terjadinya infeksi pada selaput otak atau pada jaringan otak, terjadinya kejang pada bayi, terjadinya trauma karena terbentur ataupun jatuh ketika masih bayi. Itu tadi beberapa penyebab terjadinya cerebral palsy. Selanjutnya itu ada jenis-jenis cerebral palsy, yang dimana berdasarkan kerusakan gerakan yang terjadi dibagi menjadi dalam 4 kategori. Menurut Suharso 2006, yang pertama itu cerebral palsy spastik, di mana merupakan bentuk cerebral palsy yang terbanyak, yaitu 70-80% kasus. Kerusakan terjadi di traktus corticospinalis atau daerah di korteks. Ketika anak mengalami kelumpuhan yang kaku, refleksnya itu menggigil. Misalnya refleks Moro atau salah satu refleks bayi yang sering terjadi, baik dirangsang maupun tidak ada refleksi yang menetap. Padahal seharusnya di usia tertentu, tapi masih ada, misalnya refleks menggenggam pada bayi. Namun pada anak yang cerebral palsy spastik itu tidak ada refleks langsung atau jarang ada refleks yang biasanya terjadi pada bayi. Yang kedua itu ada choreo-attentoid, di mana dikenal dengan istilah cerebral palsy dyskinetic atau gerak. Jadi tangan anak atau kakinya bergerak melengkung-melengkung. Sikapnya abnormal dan gerakannya itu inflamenter dengan sendirinya. Yang selanjutnya itu ada, yang ketiga ada ataksik, gangguan koordinasi, di mana gerakannya melengkung juga, tapi biasanya gangguan di tulang belakang, lehernya kaku dan tampak melengkung. Gangguan ini biasanya menunjukkan perkembangan motorik yang terlambat, sehingga kehilangannya keseimbangan yang dapat terlihat saat anak belajar duduk. Kerusakan otak di cerebrum atau daerah otak kecil, jadi kerusakannya di daerah otak kecil. Yang keempat itu campuran, merupakan jenis-jenis cerebral palsy yang dengan semua gabungan jenis di atas. Jadi kerusakan ini bisa terjadi di daerah otak mana saja. Yang selanjutnya itu ada klasifikasi cerebral palsy, di mana seperti yang disampaikan dalam menurut Bakwin dalam Venti 2015, mereka mengklasifikasikan cerebral palsy yang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada spasticity, yaitu kerusakan pada korteks cerebri yang menyebabkan
hiperaktif refleks dan stretch refleks. Yang kedua ada atetosis, di mana kerusakan pada basal ganglia yang mengakibatkan gerakan menjadi tidak terkendali dan tidak terarah. Yang selanjutnya itu ada ataksia, yaitu kerusakan pada cerebellum yang mengakibatkan adanya gangguan pada keseimbangan. Yang selanjutnya ada tremor, kerusakan pada bagian ganglia yang berakibat timbulnya getaran-getaran berirama, baik dengan bertujuan maupun tidak ada tujuan sama sekali. Yang terakhir itu ada rigidity, di mana kerusakan pada basal atau ganglia yang mengakibatkan kekakuan pada otot-otot. Itulah tadi penjelasan tentang beberapa jenis penyebab serta klasifikasi dari cerebral palsy. Lalu, intervensi apa yang bisa dilakukan pada anak yang mengalami cerebral palsy? Seperti yang telah dijelaskan bahwa cerebral palsy itu merupakan gangguan atau kelainan anggota gerak karena adanya kerusakan otak. Kadang kerusakan yang mempengaruhi bagian lain pada otak sehingga menyebabkan kesulitan dalam penglihatan, pemandangan, komunikasi, belajar, gerak, dan lain-lain. Jadi penanganan yang dapat dilakukan itu yang ada dengan cara fisioterapi, menggunakan otot-otot yang kaku, menggerakkan berlawanan dengan arah spastiknya, mencegah salah satu bentuk, memantapkan gerakan yang tidak terkontrol, menguatkan otot yang lemas atau floppy, latihan keseimbangan dalam berlutut, berdiri, berjalan, serta kontrol gerak agar tidak gemetar. Kalau dalam mungkin kalau misalnya fase yang ringan sampai sedang itu bisa digunakan via fisioterapi. Tetapi kalau untuk yang berat lebih baik cek terlebih dahulu secara mendetail. Selanjutnya itu ada neurodevelopment treatment, di mana merupakan salah satu pendekatan yang paling umum digunakan untuk intervensi anak-anak dalam gangguan perkembangan. Metode ini pertama kali digunakan untuk terapi anak-anak pada kondisi cerebral palsy. Neurodevelopment treatment ini menghambat pola yang abnormal, memberikan fasilitasi pola gerak normal yang diperlukan dalam aktivitas fungsional normal. Jadi pendekatan ini menggunakan menghambat pola-pola yang abnormal serta memberikan fasilitasi pola gerak yang diperlukan dalam aktivitas fungsional normal lainnya. Jadi menekan gerak-gerakan abnormal dan melatih gerak-gerakan normal yang biasa dilakukan. Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok cerebral palsy. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dilanjutkan ke WhatsApp group. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.